terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio ataupun corruptus dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah, korupsi berarti jahat, busuk, rusak ataupun sebuah tindakan yang dapat disuapi. Untuk mengadili kasus korupsi dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat Tipikor. Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Tipikor memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor bekerja di bawah Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan mengatur suatu perkara atas kejahatan Tipikor dengan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kasus korupsi. Kasus korupsi juga memiliki beberapa macam jenis loh, bukan hanya suap menyuap saja, tapi terdiri dari perbuatan merugikan negara, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kasus korupsi yang berhubungan dengan pengandaan, gratifikasi, hingga perbuatan curang. Dan pengadilan tindak pidana korupsi juga memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya yang telah ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Pengadilan khusus tindak pidana korupsi memiliki susunan pengadilan. Di antaranya yang pertama ada pimpinan, di mana pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap jabatan sebagai ketua dan wakil ketua di pengadilan negeri. Ketua harus bertanggung jawab atas administrasi dan dapat mendelegasikan hal tertentu terkait administrasi pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua ada hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Di dalam pengadilan tindak pidana korupsi, hakim yang dimaksud adalah hakim karir dan hakim ad hoc. Lalu yang terakhir ada panitera yang merupakan pejabat pengadilan yang mempunyai tugas untuk membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Nah teman-teman sekalian, cuplikan tadi merupakan contoh dari kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam contohnya, kita bisa melihat kasus yang menimpa ex-Menteri Sosial Indonesia yaitu Juliari Peter Batubara yang sempat ditayangkan tadi, di mana ia telah melakukan kasus korupsi berupa tindakan suap sosial penanganan bantuan COVID-19 di wilayah Jabodetabek yang ia lakukan pada tahun 2020 kemarin. Dan dalam aksinya tersebut, ia dibantu oleh rekannya yaitu Adi dan Mateo sebagai pembuat kebijakan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19. Dan dalam kasus ini, Juliari Batubara berhasil meraup keuntungan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan total uang sebesar 17 miliar rupiah yang tentu saja tindakan ini sangatlah merugikan negara dan melanggar peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal tentang UU Tipikor yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini, Juliari Batubara telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara terhadap Juliari Batubara. Juliari Batubara juga divonis untuk tidak menggunakan hak politiknya selama 4 tahun. Juliari juga menerima hukuman denda sebesar 14,5 miliar dan bawahan Juliari yaitu Adi dan Matius pun turut dijatuhi vonis.
dengan Adi yang menerima tuntutan 7 tahun penjara dan Mateus menerima 8 tahun penjara. Dan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, pemerintah hendaknya dapat melakukan sinkronisasi data menggunakan nomor induk kependudukan atau yang biasa kita kenal dengan NIK, memperbaiki penyaluran bantuan sosial, dan memperketat mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tidak dikorupsi lagi dan sampai dengan tepat sasaran atau tepat sasaran. Lalu juga bisa diadakannya dengan program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BNPT, dan juga Bantuan Sosial Tunai atau BST. Sedangkan untuk himpunan bank-bank milik negara atau Himbara dapat langsung saja memberikannya kepada mereka yang termasuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Lalu pemerintah juga bisa melibatkan kemajuan teknologi digital dengan membuat kerjasama antar Kemensos dan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Fintech Indonesia untuk menyiapkan sebuah aplikasi yang memberikan layanan kepada penerima bantuan sosial dan menjadi alat kontrol dalam penggunaan bantuan sosial. Dan apabila kalian melihat indikasi korupsi, segera hubungi KPK dengan mengirim email pengaduan ke alamat @kpk.jp.id dan melalui situs kpk.go.id atau melalui call center 198. Ayo jangan diam. Sebagai agen perubahan, kita juga harus turut memberantas dan membasmi korupsi, baik itu di lingkup akademik ataupun lingkup masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah tindak pidana korupsi tidak pernah menjadi suatu tindakan yang dapat dibenarkan, baik itu berbentuk penggelapan, penyuapan, pemerasan, pengadaan maupun gratifikasi. Hal ini dikarenakan sekecil apapun perbuatan korupsi pasti akan merugikan banyak pihak. Selain itu, sanksi yang diterima oleh para koruptor tidak ringan, baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi secara sosial. Jadi, katakan tidak untuk korupsi. Selamat siang, atas nama Bapak siapa Pak? Acep Hilman. Oke, Pak boleh nanya bentar Pak ya? Apa yang muncul di pikiran Bapak ketika mendengarkan kata korupsi? Kalau korupsi itu sama dengan ini kan apa namanya menghilangkan uang. Menghilangkan uang. Yang menghilangkan uang inilah yang menyangkut hajat orang banyak. Oke. Korupsi itu. Iya, jadi sangat merugikan ya Pak Iya, ya? sangat merugikan sekali. Oke. Terus Bapak pernah dengar tentang kasus korupsi bansos tahun kemarin enggak Pak? Oh iya pernah. Menurut pendapat Bapak itu kayak mana sih Pak? Oh, kalau itu ya sangat ini nih ya. Sangat berperi kemanusiaan. Itu kan bantuan sosial kan untuk masyarakat banyak. Iya. Bukan buat dia pribadi Pak ya. Nah, jadi ya itulah sangat berperi kemanusiaan. Ya, sangat merugikan dan Iya, tidak sangat berperi merugikan kemanusiaan, ya. sekali ya. Oke, makasih banyak ya Pak. Bu, pernah dengar kata-kata korupsi enggak Bu? Ya, pernah, sering. Sering. Ya, Menurut Ibu yang kalau dengar kata korupsi itu, yang terlintas di pikiran Ibu itu apa? seperti dengan uang kayak itu nah. Di apa namanya? Misalnya ada pedagang. Nah, pedagang itu nganu ke duit harganya misalnya 1 juta. Dia bilang kayak itu kan. Tak tanya tak sampai 1 juta. Macam yang dagang itu. Dimanipulasi uangnya. Ya, gitulah. Ibu pernah dengar soal kasus korupsi bansos Juliari Batubara enggak? Itu barang. Ya, pernah enggak, Bu? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Ya sudah kalau enggak pernah apa-apa. Ya. Ya sudah. Itu aja pertanyaan, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Tahu tak apa itu korupsi? Tahu. Apa? Duit negara. Oke. Kemarin kan ada kasus korupsi bansos Yo. yang dari Menteri Sosial. Ya. Ada tahu tak itu? Enggak tahu. Oh, ada tahu. Ya sudah.